Saudara, Densus 88 anti teror mengungkap rekam jejak DE, karyawan atau pegawai PT KAI, tersangka teroris yang ditangkap di Bekasi. DE sudah bergabung dengan jaringan terorisme sebelum masuk menjadi karyawan PT KAI, saudara, tahun 2010. Ia bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Barat atau MIB. Setelah pentolan MIB ditangkap, DE mulai mendukung kelompok militan ISIS dan melakukan latihan serta menyebarkan propaganda terorisme di media sosial. Hingga 2014, DE berbayat ke ISIS. Di tahun 2016, saudara, DE bergabung sebagai karyawan PT KAI hingga akhirnya tahun 2023 ditangkap Densus 88 di Bekasi dan ditetapkan sebagai tersangka. Jejak karyawan PT KAI yang menjadi tersangka teroris, saudara, ini kami hadirkan kembali kepada Anda. Juru bicara Densus 88 anti teror Kombes Aswin Siregar saudara membenarkan DE merupakan pendukung aktif ISIS dan kerap menyebarkan propaganda terorisme di media sosial. Polisi menduga DE tengah menyiapkan aksi penyerangan ke Makobrimob dan sejumlah markas TNI. Densus 88 anti teror menggeledah sebuah rumah pegawai PT KAI berinisial DE di Harapan Jaya, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Dalam penggeledahan, anggota Densus 88 menangkap tersangka DE dan menyita sejumlah barang bukti, yakni ada 16 pucuk senjata api, ratusan peluru, magazin, buku berpaham teroris, dan juga bendera ISIS. Usai penggeledahan, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pun datang langsung mengecek lokasi rumah tersangka DE dan barang bukti yang disita. Kapolda menyebut polisi masih mendalami pemasok senjata api milik DE. Anggota teroris yang bisa kita lihat dari hasil-hasil penggeledahan dan penggeledahan oleh teman-teman dari Densus bahwa itu ada senjata api, senjata api laras panjang. Ada senjata api juga laras pendek. Dari mana senjata apinya, Pak? Ya, nantilah, baru nanti biar dikembangkan oleh rekan-rekan. Selain senjata api ada itu Pak ya, buku-buku atau apa itu Pak? Bendera. Ya itu kalau saya lihat tadi ada bendera ISIS. Sementara menurut Ketua RT setempat, tersangka DE baru tinggal 6 bulan di rumah tersebut. Sosok DE dikenal pribadi yang pendiam dan jarang bersosialisasi. BUMN. Mas Danan. KAI, ya, Mas Dadannya. KAI, Pak. KAI. Interaksi jarang, cuma say hello aja sama dia. Udah lama Pak tinggal sini? 6 bulanan. Oh baru ya Pak? Kurang lebih baru. Dari hasil pemeriksaan, DE diduga aktif sebagai pendukung ISIS sejak 2014 lalu sebelum menjadi pegawai BUMN pada 2016. DE aktif menyebarkan paham teroris lewat media sosialnya dan berniat menyerang Makobrimob dan juga markas TNI. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana mencegah penyusupan simpatisan teroris di lingkungan perusahaan BUMN? Kita akan bahas bersama Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Selamat petang, Assalamualaikum Mas Islah. Waalaikumsalam Mas Baim. Mas Islah, bagaimana Anda yang bisa mengamati melihat profil pelaku? 2010 terpapar, tapi 2016 bisa masuk ke BUMN. Kok bisa sih Mas Islah? Ya, ini membuka mata kita semua ya, bahwa ternyata kelompok-kelompok ini yang notabene justru mentogutkan negara ini, mengharamkan Pancasila, ternyata mereka ini justru bekerja di jantungnya mesin-mesin uang, ya kita bisa sebut begitu, dari negara ini. Coba bayangkan, ini baru satu saja dengan alat bukti yang berupa belasan pucuk senjata. Coba bayangkan kalau mereka ini punya jaringan yang sangat kuat dan kalau mereka ini menguasai berbagai badan usaha milik negara yang bergerak di sektor penerbangan, apalagi ini perkereta apian, dan tolong dicatat, tersangka DE ini bekerja di bagian langsir, coba bayangin. Artinya bisa saja mereka melakukan sabotase atau teror di lingkungan pekerjaannya. Tapi inilah peringatan buat kita semua bahwa profiling saja tidak cukup untuk melakukan rekrutmen terhadap badan usaha atau lembaga milik negara ini. Perlu assessment yang lebih dalam kepada mereka yang ingin direkrut menjadi karyawan baru. Bahkan saya mengusulkan ini teguran juga dari seluruh anak bangsa ini, ya,
kepada Kementerian BUMN untuk melakukan asesmen terhadap semua karyawan yang ada di kementerian, lembaga, atau badan usaha milik negara. Mas Islah, yang juga jadi pertanyaan, punya 16 pucuk senjata api laras panjang dan juga laras pendek. Tadi Anda singgung soal ini dikhawatirkan dalam jaringan. Ini bagaimana untuk mengungkapnya, kan kalau ISIS biasanya hanya sel-sel yang masing-masing di media sosial seperti itu ya Mas Islah? Iya. Tapi memang begini, kalau melihat pola kerjanya tersangka DE ini, dia memang bergerak di media sosial. Bisa jadi jaringan yang dia punya di dalam KAI itu mungkin hanya jaringan yang bersifat resiliensi ideologis yang sama. Tapi kalau dalam hal ini, sepanjang hari ini, interogasi yang dilakukan oleh pihak Densus, saya dapat bocoran dari teman-teman dari Densus, bahwa dia ini memang berniat melakukan amalia sendiri, mengumpulkan senjata sendiri, dan dia sudah siap mati. Tujuan dia ini adalah berangkat ke Suriah, tapi dia memahami berbagai hambatan untuk berangkat ke Suriah, sehingga akhirnya opsi B, opsi C yang dia lakukan, menyerbu markas Brimob atau markas TNI. Karena dia sudah siap mati ini. Soal pengembangan hal-hal yang lain, siapa penjualnya, siapa yang menyediakan senjatanya, pendanaannya siapa, ini pasti sedang dalam pendalaman. Makanya Densus 88 yang saya tahu hari ini bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan, karena nantinya akan ada pidana umum dan ada pidana teror. Kalau ada kelompok pemasok, misalnya ada orang-orang yang menjual tapi punya ideologi teror yang sama, pasti akan diseret dengan undang-undang teror. Tapi kalau sekedar transaksi jual beli biasa mungkin pidana umum. Tapi tentu saja ini semua tidak akan dibiarkan begitu saja. Tadi soal assessment, 2014 berbayat ke ISIS, 2016 masuk BUMN, jadi tidak bisa di tracing atau seperti apa sih untuk bisa masuk ke BUMN? Karena ini tadi bahaya sekali seperti yang Anda sampaikan, Mas Islah. Ya, saya kira dulu mungkin hanya dilakukan profiling saja. Padahal kalau kita lihat di medsosnya tersangka DE ini, sepertinya ada seorang akun yang mendoakan dia dan mendukung dia, yang bisa jadi kalau dilihat di akun Facebooknya tersangka DE ya, ini sepertinya ibunya, tapi kita nggak tahu. Tapi saya hanya melakukan asumsi pribadi ya, kalau melihat dari akun Facebooknya yang ada di Facebook itu memang ada ibu-ibu yang mendoakan dia, mendukung dia, yang bernama Umi siapa itu. Saya kurang tahu. Tapi pada intinya adalah kalau hanya sebatas profiling saja, saya kira tidak cukup. Harus betul-betul dilakukan assessment secara mendalam terhadap pemahaman ideologi terhadap setiap orang yang ingin bekerja di lembaga-lembaga atau badan usaha milik negara. Kita tidak boleh terlalu menyimplifikasi persoalan ini. Nanti betul-betul nanti lembaga negara ini justru diisi oleh orang-orang yang punya niatan jahat terhadap negara ini sendiri. Karena kan tadi di berita informasi yang kami peroleh juga bahwa ini aktif di media sosial, dia aktif sebagai karyawan aktif juga di PT KAI. Ada amalia rencana untuk menyerang Makobrimob dan juga markas TNI, Mas Islah. Iya betul, sesuai pengakuan dia juga terhubung dengan salah satu jaring medsosnya ISIS di Indonesia yang sudah ditangkap oleh Densus 88 kurang lebih sekitar akhir tahun lalu, namanya An-Najiyah. Tersangka DE ini mengakui dia juga aktif di dalam kelompok media sosial ini sebelum mereka ditangkap. Sebelum sayap media sosial digitalnya ISIS ini ditangkap oleh Densus, dia sangat aktif juga di situ. Ini sesuai pengakuan dia, artinya dia betul-betul berusaha menjadi ideolog dan berusaha untuk mempengaruhi orang lewat media sosial dengan cara menunjukkan militansinya melalui senjata-senjata yang dia punya. Ini ada satu dari sekian ribu karyawan yang menurut saya kita tidak boleh diam. Jadi bisa kerjasama Mas Islah antara Densus, BUMN, dan juga pemerintah untuk mendeteksi siapa saja yang terpapar dan ini rentan harus segera ditangani. Betul, Densus 88 sebenarnya punya tool untuk melakukan, punya alat, punya instrumen untuk melakukan assessment secara mendalam terhadap mental ideologi siapapun. Densus punya alat itu dan dipakai oleh Akademi Kepolisian di Semarang. Tapi ya selama ini yang saya tahu memang Densus tidak pernah dilibatkan di dalam rekrutmen terhadap karyawan-karyawan BUMN selama ini. Soal amalia menyerang Makobrimob, markas TNI, ada juga informasi soal adanya ingin membebaskan napiter. Ini apakah juga motif baru yang saat ini ditemukan untuk membebaskan atau seperti apa, Mas Islah?
Ini sebenarnya pola lama ya, karena anak ini menurut saya sudah siap mati sesuai pengakuan dia. Dia ingin hijrah ke Suriah, tapi karena itu mengalami hambatan, lalu dia memutuskan untuk siap mati, berjihad, mati syahid untuk masuk surga secara otomatis dengan melakukan penyerangan terhadap kantor-kantor polisi dan TNI yang dianggap simbol togutnya Indonesia. Nah ini artinya anak ini sebenarnya adalah pola lain, bentuk lain dari kelompok-kelompok pengantin yang biasanya siap bunuh diri melakukan aksi bom bunuh diri. Tapi dia seolah-olah tidak gagah melakukan itu jika tidak melakukan aksi perang lebih dulu. Makanya anak ini lebih fokus untuk bukan menjadi pengantin bom bunuh diri, tapi melakukan aksi amalia melalui senjata-senjata yang dia kumpulkan. Nah ini adalah pola lain bagaimana orang yang sudah terpapar ideologi untuk siap mati dengan pola-pola pembodohan-pembodohan yang menggunakan ajaran-ajaran agama. Mas Nah Islah, ini Mas Baim, tolong di-highlight ya bahwa aksi terorisme itu tidak ada agamanya. baik. Tapi berbagai ideologi kekerasan ini menunggangi agama supaya kejahatannya terlihat terhormat. Baik. Itu dia. Mas Islah, apakah ada kecurigaan pelaku ini bergerak sendiri atau ada juga yang membantunya? Karena kalau misalkan dengan temuan banyak sekali senjata dan amunisi, ini pertanyakan dari mana, dananya di mana? Nah itu dia. Singkat saja Mas Islah. Iya, ini betul-betul menjadi pertanyaan kita semua, tapi Densus 88 pasti sedang melakukan pendalaman karena ini tidak mungkin melibatkan hanya 1-2 orang. Ada beberapa orang yang oknum yang mungkin menyuplai peluru, menyuplai senjata, ada senapan serbu buatan Pindad. Ini kan ada Baikal, ini kan senjata-senjata yang aneh-aneh semuanya. Dan juga ada rakitan yang juga dijual kepada dia. Dan ini pasti ada pendananya. Ini pasti sedang pendalaman oleh Densus. Mas Islah, terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Mas Islah.